Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi geng dengan saya di NGK Channel IT. Nah, di belakang saya ini ada alat internet ya. Di sini ada Mikrotik RB750 dan TLWR 840N. Nah, ini kondisinya di lantai bawah ya geng ya. Seperti ini. Nah, di video kali ini akan saya perlihatkan caranya untuk menambah extend lagi ya. TLWR 840N juga. Jadi ada dua alat ya, nanti yang ini akan saya taruh di atas geng. Nah, untuk settingannya ini akan saya perlihatkan cara mode DHCP otomatis ya dan statik. Kalian bisa perhatikan di durasi di belakang nanti geng. Nah, kondisinya seperti ini, saya menggunakan kabelan ya menuju ke atas. Coba kita langsung aja cek kondisinya seperti ini geng. Jadi kalau orang berada di lantai 2 ini geng, jadi sinyalnya itu sedikit kurang ya, jadi hampir 1-2 bar ya. Jadi akan saya tambah pakai TLWR 840N karena juga lumayan sekat ini geng. Kalian bisa lihat nih, kabelannya udah saya setup ya, udah saya pasang. Jadi kalau kalian nanya caranya masang kabelan tuh gimana bang, ya kalian tinggal klem-klem aja atau kalian ikat gitu ya, sesuai kebutuhan di lokasi kalian. Yang penting rapi aja lah geng. Terus ujungnya kabelan, kalau kalian punya tang krimping ya usahain krimping dengan pas ya, sampai tersusun sesuai aturannya. Jadi yang nggak punya tang krimping, kalian bisa langsung beli kabelnya yang include sama RJ45 nya geng. Oke, kita langsung aja setup. Nah jadi geng, persiapkan aja alat-alat seperti ini ya, cukup simpel aja. Palu buat ngeklem ya, di klemnya sesuaiin sama besaran kabelan yang kalian beli seperti ini. Terus untuk kabelan ini, berhubung ini saya ngerimping sendiri ya, jadi harus ada tang krimping seperti ini. Nah kalau kalian nggak punya tang krimpingnya seperti ini, kalian bisa beli jadi ya. Jadi ketik aja di online toko, misal di Tokped atau Shopee gitu, LAN kabel Cat 5e misalnya, yang udah include sama RJ45 nya geng. Oke, kita buka dulu unitnya TLWR 840N geng. Jadi router access point ini saya beli di online geng, sekitar harga 150-an. Jadi apa sih keunggulan dari TLWR 840N ini geng? Ya sebenarnya nggak unggul-unggul amat ya, untuk kebutuhan rumahan ini udah lebih dari cukup geng. Portnya ada 5 ya, 1 WAN dan yang 4 orange ini LAN. Di sini power supply-nya dan ini tombol resetnya geng, dan WPS. Nah untuk password bawaannya, untuk password WiFi ya, itu ini ya 1209. Jadi ketika kalian tancepin adaptornya terus kalian cek di HP, itu namanya TP-Link D026 ini ya, untuk ngonekin WiFi nya. Passwordnya yang ini geng, baru kalian bisa setting ya. Jadi akan saya tutorialkan di habis ini. Jadi buku panduannya ada, garansi, kabelannya pendek, cuman isi 4 aja ya tembaganya geng. Adaptornya geng. Oke, kita akan langsung pasang di atas sana geng. Nah kita pasang di atas ini geng. Nah, caranya untuk biar rapi itu kalian ukur dulu di belakangnya seperti ini ya. Misal nih kita potong pakai lidi aja geng untuk ngukurnya ya. Nah jadi panjangnya segini, terus kasih paku-paku kita cantolin di tembok geng.
Oke, kita next ke step selanjutnya, geng. Jadi DLWR-nya udah tersetup ya. Kita tinggal setting. Usahakan, saran dari saya, kabelannya itu jangan langsung ditancepin di portnya ya. Setelah setting barulah kalian cek ya, kalian tancepin. Oke, di sini saya pakai tab ya. Jadi biar kalian nggak bingung. Jadi sama dah, pakai HP juga bisa ya, geng ya. Pertama-tama kalian buka dulu lah IP apa itu, WiFi di HP kalian, terus konekin dulu, geng, seperti ini ya. Nah, ini muncul ya, kalian klik terus masukin passwordnya. Untuk password ya seperti tadi, udah ada di durasi berapa tadi ya, ada di balik alat, geng, untuk passwordnya ya. Oke, kalian bisa masuk ke browser, geng, bisa ke Chrome atau ke Mozilla atau seperti ini sama punya saya. Jadi IP defaultnya itu 0.1 ya, seperti ini ya. Ketiknya di atas. Nah, seperti ini, habis itu kalian enter. Nah, muncul seperti ini, create login password. Nah, ini terserah lah kalian mau buat apa ya. Yang penting memenuhi syarat seperti ini. Saya buat habis itu confirm password ya, sama ada ini. Habis itu start. Nah, jika udah masuk seperti ini, geng, itu kalian cari yang menu operation mode ya. Yang paling pertama nyeting dulu, kalian mau pilih apa dulu, wireless router, WISP atau access point ya. Jadi kalau wireless router tuh sama dengan DHCP otomatis ya. Angel mentok. Nah, setelah itu kalian save ya. Berhubung ini saya step atau perlihatkan yang wireless router dulu, skemanya seperti ini, geng. Jika ini udah wireless router, nggak perlu save ya. Tapi kalau access point kalian klik save. Nah, untuk networknya di sini kan belum terdeteksi untuk IPC DLWR 840N ya. Karena apa, geng? Kabelannya belum ditancepin ya. Nah, ini just information, sedikit informasi. Nah, kabelannya kan dari lantai bawah tadi, geng. Terus kalau nyeting mode router seperti ini, menu wireless router atau DHCP otomatis, kabelannya nancep di port warna biru ya, yang ada tulisannya WAN. Nah, kalau mode access point nancepnya itu di port LAN, geng, di warna oranye ya. Terus untuk nama WiFi itu berada di menu wireless. Nah, ini SSID nya ya, nama WiFi nya TP-Link. Untuk channel kalian bisa download seperti di video lama saya itu, aplikasinya namanya WiFi Analyzer untuk mengecek ya mana yang kosong. Terus untuk channel widthnya kalian bisa sesuaiin ya, sesuai kebutuhan. Misal mau cepet ya pakai yang 40 MHz ini ya. Terus password WiFi itu berada di sini, geng, wireless password ya, jadi wireless security yang ini. Habis itu wireless password. Nah, berhubung ini saya nggak akan ganti, hanya untuk tutorial biar kalian ngerti ya menu-menunya di DLWR 840N. Nah, kalau mode router yang ini tadi untuk DHCP nya, geng, itu udah bener ya, ini di enable. Jadi kalau DHCP otomatis itu untuk DHCP settingnya ini harus hidup ya, enable ya. Terus kalau mode access point seperti ini, nah, itu DHCP nya harus disable, geng, harus mati ya. Nah, itu perbedaannya, geng. Kalian pahamin dasarannya aja dulu biar kalian ngerti ya. Jadi langkah pertama itu tetap, geng, kalian pilih operation mode dulu ya. Jadi ini sebenarnya saya nggak perlu setting, udah bisa connect, geng, dengan settingan pabrik ini ya. Cuman passwordnya kan masih angka ini tadi, masih 1209 ini. Ini kalau kabelan yang di atas sana saya tancepin di port 1 langsung connect, geng.
Nah, itu aja sedikit informasi ya. Jadi nggak perlu saya praktekkan detail. Di langkah-langkahnya tetaplah operation mode dulu, habis itu kalian cek DHCP-nya udah disable atau belum ya. Berhubung di sini saya praktekkan langsung pakai access point ya, jadi kalau wireless router mah gampang ya, geng. Jadi tinggal tancap port 1 terus ganti nama WiFi dan passwordnya di sini, dah selesai dah. Nah, yang sedikit agak ribet, agak rumit itu ketika kalian ingin nyeting mode access point, geng. Jadi akan saya praktekkan, saya save ya. Kalau mode access point, geng, kalian harus tahu dulu lah IP dari router access point yang di bawah tadi, geng. Misal modem kalian yang pertama itu IP-nya berapa, kalian harus tahu dulu. Misal nih, IP saya yang di bawah tadi kan 18.46, geng. Jadi gateway-nya ngikut router yang di bawah. Jadi akan saya tampilkan di sini, geng. Jadi sambil bawa buku lah kalian catat-catat gitu ya, geng. Nah, untuk di dashboardnya sendiri TLWR ini tertera 300 Mbps, tapi kenyataan tidak sampai segitu ya. Jadi rounds-nya kira-kira itu 40-50 Mbps ya, kuat menampung speednya, geng. Terus untuk user connect-nya juga sedikit, 5-8 ya rekomendasinya. Oke, prosesnya hampir selesai, geng. Jangan lupa sering-sering ngecek di WiFi HP kalian ya. Nah, seperti punya saya ini disconnect, geng. Kalian harus konekin lagi ya ke TP linknya. Seperti ini. Kembali ke browser lagi. Nah, tinggal satu kolom ya. Ya, ini password login pic-nya ya yang kalian buat tadi, geng. Oke, di sini udah terganti ya, jadi access point ya untuk operation modenya. Nah, langkah selanjutnya, geng, kalian pergi ke menu network. Nah, di sini LAN tipenya masih DHCP ya, kalian ganti ke static. Ini yang paling penting, geng. Nah, saya jelasin di sini. Ini ada IP address si TLWR 840N yang saya baru pasang. Terus ada gateway. Nah, gateway ini harus satu subnet ya, sama kayak router yang di lantai bawah. Misal nih punya saya 18.46. Nah, sesuai dah punya kalian berapa ya. Caranya gampang, kalian tonton video saya yang cara ganti nama dan password WiFi, itu ada aplikasinya namanya Fing, geng ya, untuk menycan IP. Nah, kalau menycan IP usahakan lokasi di HP GPS-nya nyala, terus baru klik pindai perangkat. Pastikan connect WiFi juga ya. Dan maksudnya satu subnet itu bagaimana, bang? Ya seperti ini ya, 18.10 misalnya. Nah, jadi dua angka belakang nih yang 18 ini harus sama ya, geng ya. Jadi yang gateway ini istilahnya kayak DHCP IP gateway-nya, IP yang harus dapat internet gitu, geng. Oke, kalian semoga paham, geng ya. Tapi kalau ini diganti gimana, bang? Yang dua belakang 10-nya ini diganti, misal 30, nggak masalah sih, geng. Atau 18.2 gitu ya, nggak masalah sih. Yang penting dua angka belakang yang 18 ini tidak boleh berbeda ya. Jadi nggak bisa connect nanti kalau mode access point ya. Oke, kita save ya, geng ya. Nah, habis ini tinggal ganti ke disable ya untuk DHCP nya, karena access point, geng, nyetingnya ya.
Setelah itu udah kabelannya tancepin dah di DLWR nya, habis itu coba pasti langsung bisa geng. Nah untuk nama WiFi dan password saya kira udah paham lah kalian ya, cukup gampang, ada di menu wireless. Cukup lama ya rebootnya dari DLWR 440N ini geng. Oke, nggak masalah, kita tunggu biar kalian tuh nggak terjeda ya, biar paham lah. Jadi fungsional ini juga dapat ya walaupun durasinya agak panjang geng. Mungkin kalian bisa agak cepetin ya nontonnya. Nah ini prosesnya udah selesai geng. Langkah selanjutnya tetaplah kalian sering-sering cek dulu ya di wifi nya. Nah pasti disconnect lagi geng, kalian konekin lagi. Oke, kalau udah connect kita coba refresh ya. Oke, dan langkah selanjutnya geng, kalian pergi ke menu DHCP ini ya. Tadi kan networknya udah nih, udah statik ya, itu DHCP ya. Nah ini ganti dah ke disable ya. Terus default gateway nya ini ganti ke 18.46 ya, karena router pertama saya IP nya ini geng. Terus DNS server bisa kalian ganti juga, misalnya 111 atau yang Google ya, yang 8888, yang ini 444 888 nah seperti ini. Oke, setelah itu save aja. Oke, kita akan coba cek ya geng ya, udah connect atau belum. Oke, kita tancepin kabelannya ya geng ya. Berhubung tadi tak setup mode access point ya, nancepnya di port warna oranye ya, terserah lah LAN 1, LAN 2 atau LAN 3 ya. Mana nih lubangnya? Ih, angel. Oke, kita coba internetnya geng. Kita coba geng, untuk internetnya ini udah tersambung ya. Kita cek dah, misal kita buka YouTube, udah bisa ya geng ya. Jadi access point tuh seperti itu tadi ya alurnya.